Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para ulama, para asatidz, para jamaah ingkang kawula mulyakaken. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abna adama atik rabbaka tusamma akila wa la ta'sihi wa tusamma jahila. Rawahu Abu Nu'aim an Abi Hurairah. Abna adama hu anak turune Nabi Adam. Ati ta'ato sapa sira robbaka ing pangeran sira. Tusama mongko diarani sapa sira akilan ing wong kang berakal. Abna adamahu anak turune Nabi Adam. Hai manusia, lanang cewek, ati robbaka, taatlah kamu kepada Tuhan. Nah, taat kepada Allah jadi artinya nggih nuruti nglakoni perintah Allah lan ngebihi larangan-larangane Allah. Kalau sudah taat kepada Allah tusamma akilan, maka kamu dinamakan orang yang berakal. Artinya tiang niku kalau menggunakan akalnya, maka semestinya dia akan tahu apa yang harus dilakukan dalam kehidupan ini. Karena dengan menggunakan akalnya, maka orang itu akhirnya bisa tahu, bisa membedakan mana yang terbaik, mana yang baik, dan mana yang tidak. Tusama akilan ini aisohi kal akli wa kamilah, tegese akali sehat. Bukan boten kok terus mana berakal, enggak duweni akal, akalnya rusak, boten. Tapi artinya nopo? Tiang niku nek taat dhateng Allah Subhanahu wa taala purun nglampahi nopo sing dados perintah Allah, purun lebihi nopo sing dados awisane Allah. Maka berarti dianggap orang itu akalnya sehat. Akalnya sehat sehingga bisa apa? Li'annahu bil aqli yazinu al-umura wa yumayyizu bainal hasani wal qabih. Karena dengan menggunakan akal itu, maka orang itu akan bisa imbang-imbang perkara dhisik apik dhisik elek, tur iso bedakno mana yang baik dan mana yang jelek. Cuma kadang orang itu dikasih Allah akal yang sempurna, tapi kadang gak digawe akal sehingga boten saged nimbang mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya ditinggalkan.
Ini loh, dalam Al-Quran Allah menyampaikan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum 'ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kita dikasih akal ini dalam rangka ketika akal itu digunakan maka kita akan mengetahui. Cuma ketika sebaliknya orang itu tidak mau menggunakan akalnya, maka dia tidak bisa menimbang mana yang baik mana yang jelek. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, nanti jahanam, neraka jahanam akan banyak diisi dari manusia dan jin. Lahum, siapa yang menjadi penghuni neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna, punya akal, tapi dengan akal yang ada pada dirinya tidak mampu untuk memahami mana yang baik dan mana yang jelek. Begitu juga dikasih penglihatan tidak mampu menggunakan untuk hal-hal yang baik. Walahum adhanun la yasma'una biha, termasuk juga kita dikasih pendengaran, bisa enggak telinga ini kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Maka orang yang semacam ini ulaika kal an'am, orang-orang yang semacam ini dikasih akal dan tidak mau menggunakan akalnya, tidak mau menggunakan penglihatan dan pendengarannya, maka orang ini disamakan seperti hewan, disamakan seperti binatang. Artinya apa yang dilakukan ini akhirnya hanya berdasarkan nafsu, hanya berdasarkan nafsu lah. Melakukan sesuatu hanya berdasarkan nafsu, maka ini sifatnya hewan. Hewan boten akal. Apa yang dilakukan oposisi disenangi atau mawon tanpa berpikir ini baik atau jelek. Nah, kita manusia di samping dikasih hawa nafsu, kita ini dikasih akal. Maka disinilah akal kalau kita gunakan, apa yang kita lakukan ini bisa berbeda dengan apa yang dilakukan binatang. Bahum adal, bahkan yang menungso itu rusak, maka apa akan lebih rusak daripada rusaknya binatang. Ulaika humul ghafilun, orang-orang yang semacam ini termasuk orang-orang yang lalai dengan Allah. Begitu juga dengan Kanjeng Nabi juga al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar, itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan melakukan apa untuk apa yang diperlukan setelah kita meninggal. Yang itu kriterianya orang pintar menurut Kanjeng Nabi niku wong sing iso nahan hawa nafsunya. Kenapa? Karena hawa nafsu ini tidak berpedoman pada baik dan jelek, tapi berpedoman pada senang maupun boten senang. Nah, kalau apa yang kita lakukan itu hanya berdasarkan sing senang atau yang tidak kita senangi, belum tentu yang kita senangi itu baik, belum tentu yang tidak kita senangi itu jelek. Menurut saya kadang kita dikeken terawih asli ini coro nafsu itu kadang apa? Ya nak tidur-tiduran naoma coro nafsu, tapi nek dicoro akal turun naoma lagi bukan sama kok pahala nilai ibadah. Nah, sehingga disitulah kemudian apa? Bagaimana kita bisa atau mampu menahan nafsu kita sambil kita melakukan, kita dasarkan pada akal pikiran kita. Lah akal mikir kita ini setelah hidup di dunia ini pasti mati, kemudian nanti setelah mati kita ini dihidupkan kembali. Lah apa yang kita perlukan dalam kehidupan setelah
kehidupan setelah kita mati di dunia ini. Kalau kita mampu melakukan berdasarkan itu, apa yang kita perlukan nanti setelah kita dihidupkan untuk yang kedua kalinya, maka apa? Orang yang semacam ini, kata Rasulullah, termasuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang menggunakan akal. Nah, ini kami kula panjenengan sedaya, kita tetap berpikir tidak hanya apa yang kita perlukan di dunia ini saja, tapi kita juga berpikir apa yang akan kita perlukan nanti setelah kita dihidupkan untuk yang kedua kali. Manusia itu dihidupkan, dimatikan 2 kali, masing-masing 2 kali. Terus kita niki sadèrèngé napa? Sadèrèngé dilahirno kita niki mati. Mati urip, mati urip. Nah, kehidupan di dunia saat ini adalah kehidupan yang pertama. Setelah ini mati yang kedua. Mati yang ketiga tidak ada. Kemudian kita dihidupkan untuk kehidupan yang kedua. Wa amila lima ba'dal maut, dan melakoni krono perkara sing diperlukan setelah kita mati. Itu dalam kehidupan yang kedua ini. Kalau kita hanya berpikir apa yang kita perlukan saat ini di dunia, maka mungkin nanti kita akan rugi di kehidupan yang kedua. Sehingga kalau ada orang itu kemudian hanya cari dunia saja, yang penting hidup di dunia ini, mati semuanya tanpa berpikir untuk mencari apa yang diperlukan ketika bernama pahala atau kebaikan, maka akhirnya hanya dapat kehidupan dunia saja, tapi kehidupan akhirat itu kena besar. Gak mikir delek sangu hidup di kehidupan yang kedua. Maka sebaliknya Rasulullah bersabda, wal ajizu, ada yang wal ahmaku, sing bodoh atau orang yang lemah, man ittaba'an nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, wong sing selalu mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia bertaman mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi terhadap rahmatnya Allah. Wong gak tahu mendekat kepada Allah, tapi apa? Menjalur rahmatnya Allah. Maka sama saja orang yang bertaman ini mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Bila kaki kula panjenengan sedaya terbukti kita niki dikasih akal, kita gunakan akal kita. Akal ketika berpikir nanti akan tahu bahwa dalam kehidupan ini yang terbaik adalah kita akan taat pada Allah, melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Wala ta'sihi lan ojo maksiat sapa sira ing robaka, fatusama mongko diarani sapa sira jahilan ing wong kang bodoh. Orang yang bermaksiat kepada Allah, maka apa? Menyebabkan atau akhirnya dianggap apa? Layak untuk jadi orang yang dianggap kongsi bodoh. Kalau orang itu selalu maksiat kepada Allah, artinya bodoh, berarti gak ngerti wong budi sing apik sing elek. Wong semestinya sing nabi itu taat pada Allah, turut datang Allah, kok malah dia menentang Allah. Berarti dia gak tahu mana yang baik, mana yang jelek. Maka apa? Layak dia dianggap sebagai orang yang bodoh dengan kemaksiatan yang dilakukan. Karena apa? Dia tidak tahu, karena dengan taat semestinya kalau dia tahu taat itu menimbulkan rahmat keriduan Allah, dan ridhonya Allah nanti yang mengantarkan kita ke surganya Allah. Maka kalau kita menggunakan akal pikiran kita dan kita tahu itu, maka kita akan taat pada Allah dan tidak mau bermaksiat kepada Allah. Abghadul halali indallahi at-talaq. Abghadul halali utawi luwih
indallahi indalem unggule Allah atau lagu iku cerai. Rawahu Abu Dawud fi sunani. Dados perkara sing hukume halal boleh tapi dibenci kali Allah niku perceraian. Kenapa? Lima fihi min qatil waswas wal ulfa wa tanasul wa iqa'il adawa. Karena perceraian ini akhirnya memutus persambungan kekeluargaan, memutus rasa saling mencintai, memutus untuk atanasul, untuk mempunyai keturunan. Soalnya nikah itu diantaranya hikmahnya supados bisa mempunyai keturunan, memperbanyak umatnya Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi itu nanti akan bangga tamakahu tamasalu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Nah, ini kan bahasa ini kayak gak ada masih kan. Tamakahu nikao tanasalu yo dua keturunan dua anak fa inni mubahin karena sesungguhnya saya kata Rasulullah mubahin orang yang bangga bikumul umama kelawan sira kabeh al umama yaumal qiyamah. Nanti kenapa saya menjadi nabi yang bangga umat akeh sing iman yo akeh. Sehingga dalam agama tidak ada pembatasan. Dibatasi itu kalau memang orang itu tidak mampu merawat mendidik. Nah, yang mampu merawat dan mendidik tidak ada batasnya. Mas tambah dari nyuwuk nganti kabeh tambah saya. Ya anak sopo tapi jadi wong alim kabeh itu apik daripada ya anak loro telu wong dadi apik kabeh. Sehingga permasalahannya itu kembali kepada orang tua. Ketika dia mempunyai dikaruniai Allah seorang anak, mampu gak dia mendidik dan merawatnya? Nah, kalau mampu, ya silakan. Nah, ya silakan. Yang tak boleh itu kalau apa? Dua anak siji gak iso merawat, dua anak mati, dua anak loro kayak dua anak mati. Lah iki sing boten. Tapi kalau apa? Dirawat, dididik yang baik sehingga menjadi anak sing waladun sholihin yang terulang. Tambah saya, tambah saya. Kemudian juga apa? Nah, tolak ini, cerai ini akhirnya menghentikan itu. Ketika cerai akhirnya sakit dia mau bercerai. Maka apa? Cerai itu adalah sesuatu yang dihalalkan tapi dibenci sama Allah. Sehingga kalau panjenengan sedaya sudah nikah pun angsal ojo gampang-gampang nopo bercerai. Terus pun bicaranya di masalah pernikahan rumah tangga kadang gak ada masalah, maka bagi diselesaikan. Terus pun kembali apa gak gampang-gampang bercerai. Yang laki, orang laki-laki gak gampang ucap kata tolak, kata cerai. Soalnya tolak itu, kata tolak itu nek sore itu masih boten semua jo, boten diniati itu dari dulinane itu dari temenan. Sehingga orang laki-laki gak boleh digawe guyonan atau sampuran kuri wong lanang. Gak sampai, jangan sampai mengucapkan kata tolak. Karena itu akan jadi Allah gak niat, aku gak niat pegang. Tapi apa yang diucapkan kalau memang itu tolaknya tolak sore, tolak sing jelas, kata-katanya jelas, artinya jelas, itu maknanya sudah jelas diarahkan untuk perceraian, maka terjadi. Nah ini ampuni wong lanang kula panjenengan sedaya
apapun gampang-gampang ucap kata tolak atau cerai. Nah, wong lanang itu gak ada apa, gak ada kesempatan 3 tolak. Kalau masih 1, 2 tolak roj'i, maka bisa balik. Kalau belum habis masa iddahnya, setelah ditolak, perempuan itu akan menjalani masa iddah. Lah, ketika masa iddahnya belum habis kok ingin balik, cukup roja'tuki, saya balik ke kamu, sudah jadi hubungan suami istri kembali. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya kemudian ingin balik, maka apa? Dia harus melakukan pernikahan baru. Cuma nopo kesempatan tolaknya terus nyambung, artinya nek pun tolak 1 berarti mantu nikah itu kembali tetap melanjutkan apa, masih ada 2. Kalau kemudian misalkan naudzubillah tolak kali balik kali, masih apa? Tolak roj'i. Tapi nek pun 3 bin 3 maka namanya tolak balik. Maka kalau ingin balik itu harus melalui proses kawin, masa iddah, menghabiskan masa iddah, kemudian kudu dikawin wong lanang liya kudu wis ngumpuli, matur dipegat, hari ngono menjalani masa iddah, baru suami yang pertama tadi boleh menikahi kembali. Namanya muhalil. Lah tolak arba'atu aqsamin. Tolak itu wonten 4 macam. Haram, wonten sing haram, wa makruh, wa wajibun, haram, wa makruh, wa wajibun, wa mandub. Nah, sing wajib terus pundi? Contohnya misalnya wonten suami istri datang ten hakim, wis padha nopo istilah perselisihan, saling menyalahkan, akhirnya wis didamai, wis gak iso, kayak gak ada jalan lain. Nah, sini saling menghujat, saling menjelekkan, atau wis gak kena didamai. Nah, maka bisa Pak, ketika sudah gak ada Pak, upayakan secara maksimal, maka Pak bisa saja wis iki sampai wis gak kena digantung, wis gak kena diterus. Nah, maka bisa menjadi apa? Di situ harus diceraikan. Wa amal makruh idza ba'asahu ma'al qadi tasyaqqaq baina zawjain. Jadi wis melaporno sing ini, wis gak bisa dicari jalan damai, gak bisa disatukan kembali. Maka ketika sudah tidak ada jalan lain, makanya kalau ada tidak wis gak iso itu karena saling ini. Selanjutnya nikah ditempuh perceraian. Wa amal makruh fa yakun al-hal bainahuma mustaqiman fa itu bila sabar. Kalau apa sing wedok kalakuan po gak duwe salah, gak duwe apa faktore wong lanang. Mungkin apa? Punya punya simpanan lain atau gimana, sih jelas istrinya itu tidak ada masalah apa-apa, moro-moro dicerai. Maka perceraiannya ini bisa hukumnya makruh. Kamu salah, kamu apa nih? Salah tidak ada apa, belum ada apa. Apa itu? Dituturi suami itu kalau mendidik istrinya itu kan pertama bagi nasihati, mari menapa al-hajru, tidak dikumpuli di tempat tidurnya, kemudian baru dipukul dengan pukulan yang satu tidak di wajah dan tidak menyakitkan. Dulu mono juga mono samai, mono dicerai, maka hukumnya ini makruh. Wa amal haram
wajah ditalak. Nah ini boten angsal. Tidak ada permintaan dari wala su'aluha, tidak ada permintaan perempuan juga tidak bahwa wajah perempuan itu ditalak di ujung. Wasani fiturin jamaah bihi qabla bayanil hamli. Yang kedua contohnya mari dijimak, mari dikumpuli, mari ngono dipegang. Nah ini tidak boleh menceraikan perempuan yang semacam itu. Wasal itu tidak akan jauh-jauh jatuh yaksimu lahuna. Wong sing suami punya apa? Wong lanang duwe bojo lebih dari satu. Nah wayahe gilir. Nek tiyang niku nek duwe bojo luwih saka siji niku kudu digilir. Di istri pertama misalkan bikin 2 hari, istri pertama 2 hari, istri kedua 2 hari, boten asal terus baru sakarepe dhewe. Nah, lah sing boten asal iki wayah istri pertama digilir, lah wayahe pindah giliran nang istri kedua ini ditolak. Pas wayah giliran malah ditolak. Nah, iki boten asal. Wa amal manduku bahwa Allah takuna al-mar'atu afifatan aw yakhafa aw dahuma ala yuqima hududallah. Jadi malah sunat. Jadi sunat lu yakin dicerai. Wong wedok sing ngesuni, wong wedok sing boten afifah. Boten napa boten iso jaga saka perkara sing haram. Atau apa tidak bisa menjaga hukum-hukum Allah. Walhasil wong wedoke napa boten ngerti hukum sakarepe dhewe. Misale wong lanang ngandani misalnya wong wedok gak tau sembahyang, gak tau poso, keluyuran sakarepe dhewe, bojone wis ngandani wis ngene dipancet wae, akhire napa bojone gak kuat. Maka Pak, bisa saja Pak, suami menceraikan istri karena kondisi istri yang semacam itu, maka bisa saja hukum cerainya adalah malah sunat. Dan juga sebagai seorang istri kadang apa, wis dikandani gak nurut, wis gak nurut sakarepe dhewe, wong bojone kula nurut ambek wong lanang. Lah ana wong wedok terus bisa dikandani ngene gak oleh ngene dilakoni. Kok ngene malah ninggal. Nah, maka bahwa hasil perempuan yang apa kan nurut bojone, kan ngerti, kan nglakoni hukum-hukum Allah, kan nglakoni kewajiban. Misalnya kok suami ini kepegelen wis dikandani balik-balik pancet kayak kok dicerai, maka bisa saja perceraian itu malah sunat. Jadi aqwalul cuma secara umum aqwalul halal ini gawayan tolak. Perceraian itu apa? Ya boleh, tapi apa? Dibenci sama Allah. Lah umpama ada istri sing napa boten nurut dikandani tugasnya suami memimpin seorang perempuan, misalnya kok males sembahyang, ya dibimbing carane dadi wong sing sregep taat ibadah dan seterusnya. Maka disitulah kesabaran suami diuji. Nek sabar kewajiban suami didik istri. Suami yang sabar menghadapi jeleknya tingkah laku istri, itu pahalanya koyo pahalanya Nabi Daud. Pahalanya koyo pahalanya Nabi Daud. Nabi Daud itu tidak ada bojo dengan setia wajah luwih. Nabi Daud ini asale sugih, anake akeh, bisnisnya banyak, hartanya banyak. Tapi diuji sama Allah, ganti diambil sama Allah. Anaknya diambil, hartanya diambil, sampai kesehatannya diambil, dikei loro. Nah, akhirnya Pak, bojone gak sabar ditinggal wajah loro. Mari kadang wong wedok iki diwonten. Jadi wajah suami cukup setia.
tapi kadang wajib gak duit, malah kadang terus. Dan ini kalau orang perempuan itu, kalau seorang istri itu taat pada Allah, ngerti hukum bagaimanapun keadaan suami, insya Allah jadi istri yang setia. Karena apa? Orang perempuan akan tahu bahwa taat pada suami itu adalah apa? Mencari ridho. Cari dari Allah, dari ridho suami. Bagaimana ketika suami diuji oleh Allah, perempuan itu tetap mendampingi, memberi support, membantu, menguatkan hati untuk menghadapi ujian Allah. Nah, maka apa? Dengan begitu suaminya akan ridho, maka Allah juga akan ridho pada perempuan itu. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi. Atani Jibril faqala ya Muhammad. Atani nekani di ingsun Jibril sapa Jibril. Faqala mongko ucap sapa Jibril, ya Muhammad wa Muhammad uripo sapa sira masyita. Ing perkara sita kakarep sapa sira. Faina kama itu, faina kama mosa temene sira mayitun iku bakal mati. Wis uripo sakarep, tapi kon kudu bakal mati. Nah, artinya apa? Kita bisa saja hidup seenaknya sakarepnya dhewe nang gone dunya, tapi ilingo kamu itu akan mati. Nah, maksudnya mati dan kutip nek mati kok bakal di nopo? Mati ada akhirnya, artinya hidup di dunia ini ada akhirnya, dan setelah hidup di dunia ini tidak berakhir di situ, tapi nanti akan dimintai pertanggungjawaban setelah dihidupkan kembali. Sehingga ketika orang itu masih ingat bahwa dia itu akan mati, maka dia tidak akan melakukan hidup ini sakar hidup. Pasti dia akan berpikir bagaimana jadi wow al-qayyis man dara nafsahu wa amila lima ba'dahu. Maka dia akan berpikir apa yang akan saya bawa nanti dalam kehidupan yang kedua. Tapi kalau orang itu tidak ingat bahwa hidup di dunia ini pasti ada matinya, ada batas akhirnya, ya akar memang. Ini malaikat Jibril dawuh kepada Nabi, ismasi tafaina kamu sakarmu, terserah kon. Tapi kon ini kon urip nang dunia ini kon bakal mati. Nah, kalau kamu hidup seenaknya di dunia itu bakal seenaknya balas Allah. Nah, maka di sini kemudian apa? Kita harus ingat bahwa kita hidup di dunia ini tidak selamanya, tapi ada batas akhirnya, di mana itu adalah nanti dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan balasannya Allah, in khairan fa khairun. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Dan yang kebaikan dibalas nanti, ya lakono nak dunia ini kelakuan sing apik. Tapi nek kebaikan besok itu dibalas dengan kejelekan, ya sakarepku kelakuan itu. Nah, kebaikan sebenarnya buruk dibalas kejelekan. Pasti dia kebaikan besok itu dibalas kebaikan. Tapi caranya, ya lakono sing apik nang gone dunia. Ismasyita fa'ina kami wa abid masyita mansita wa abid lanjana mono sopo siro mati masyita kang karep sopo siro, tapi ini fa'ina kamu kosa temani siro mufariku iku wong kang misai mansita. Kamu hidup di dunia ini seneng ambil sopo sakar, tapi harus kamu ingat bahwa kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Sakar. Tapi kamu harus ingat bahwa apa? Suatu ketika mungkin kamu yang mendahulunya atau yang kamu cintai itu yang mendahului kamu. Artinya fa'inaka fariqu, karena apa? Pasti kamu itu akan berpisah dengan adanya kematian. Maka kita harus ingat
sangat mencintai Kanjeng Nabi. Tapi ketika Rasulullah meninggal itu ya, termasuk di antara Sayyidina Umar gak terima Kanjeng Nabi di sebuah meninggal itu gak diterima. Kalau ada orang waktu itu apa? Ada orang Rasulullah sudah meninggal, marah Sayyidina Umar gak terima. Nah, sama seperti apa? Orang bisa mencintai siapapun, tapi kalau sudah berpisah, maka apa? Jangan kemudian apa? Tidak menerima perpisahan itu sehingga sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Mulai wonten ketika ada kabar duka itu boten nangis sampai nopo ya, sampai nuwek kelambine nopo nangis nopo. Jadi bengok gak terima, seakan-akan gak menerima takdir Allah, lupa bahwa manusia itu apa akan mati itu gak menerima. Maka dalam hadis ini malaikat Jibril menyampaikan kepada Kanjeng Nabi, ilimno, kamu boleh mencintai siapapun, tapi suatu ketika kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Maka di sanalah kemudian diuji kesabaran dan ketegaran kita. Jangan sampai ketika perpisahan itu terjadi sehingga kita tidak menerima takdir Allah, akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, termasuk diantaranya uang. Misalkan orang yang kita cintai terus meninggal, sampai nangis bengok-bengok, sampai kadang gulung-gulung, tidak belum mati loh. Nah, ini buatan nangsa. Nangis boleh, tapi nangis sing wajar. Gak sampai nangis sing model kados model. Wa mal nasyita maknalan lakonono sapa sira maring perkara sita kang arep sapa sira fa innaka mongko sak temene sira masjiyun bihi. Iku bakal dibales bihi kelawan nasyid. Dalam hidup ini ngelakonono apa wae sakar, tapi kamu harus ingat bahwa semuanya itu akan dibalas oleh Allah. Lah dibalas Allah itu bagaimana? Yo balesane nek apik yo apik, nek balesane kelakuane elek yo elek. Ana hal jazaa'ul ihsan illa ihsan wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Nek balesane kelakuane balesane napa? Balesane elek yo balasan dibales elek, nglakoni apik dibales apik. Mayyamal su'an yujza bihi in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nek nglakoni apik iku hakikate sedang melakukan kebaikan pada dirinya sendiri. Wa in asatum falaha, nek nglakoni elek yo balik nang awake dhewe. Napa? Soale bakal dibales sesuai dengan amalnya. Tergantung amal elek nopo apik. Terserah kamu melakukan apa yang boleh dunia, tapi ingat bahwa apapun yang kamu lakukan pasti akan dibalas oleh Allah. Nah, kabeh menungso dikepingin, kula panjenengan sedaya kepingin oleh balasan sing apik. Lah nek kepingin oleh balasan sing apik, iki terus bukti carane kita niki nglampahi sing apik. Nglakoni amal kebaikan, nglakoni amal ibadah supaya napa bimbing balasane nggih apik. Dan itu apa? Kita yakini sekecil apapun, sampai wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sak cilik-cilik masih lakoni keapian, sak kecil-kecilnya biji zarah, biji sing cuwili, maka dia tetap nanti akan dibalas oleh Allah. Hadis farroja man farroja an muslimin kurbatan farroja Allahu an nabiyya kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Sapa wong sing iso menghilangkan kesusahannya seorang muslim, saudara sesama muslim susah, caranya akhirnya dibantu apa akhirnya jadi hilang kesusahannya, maka Allah akan membalas, menghilangkan kesusahan-kesusahannya nanti di hari kiamat.
wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Sapa wong sing iso nutupi eleke seorang saudara muslim, maka dia akan menutupi kejelekannya nanti di hari kiamat. Walhasil semua apa yang kita lakukan itu pasti dibalas oleh Allah sesuai elek apike napa ingkang kita lampahi. Wa'mal masyita fa'inaka masjidun bi wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ngerti sapa sira anna syarafal mu'min sak temene kemuliaan wong mukmin qiyamuhu iku jumenenge mukmin bil lail ing dalem wengi. Wa izzatu istighna'uhu lan kemuliaan wa izzahu lan kemuliaane keluhurane seorang mukmin istighna'uhu iku ora butune mungkin anin nasi saking manungsa. Rawahul Baihaqi Al-Jami. Kemuliaan seorang mukmin itu apa? Di antaranya melalui qiyamul lail, tahajud, sholat malam, disolatin wa qiyamul lail, disolatin wa qiraati, bi qiraati Quran wa dzikrillah wa ghairiha min amalil khair. Makanya ini pun tim Cahayun ini termasuk rumah 2 malam 21 malam ganjil di monggo. Kita apa? Kita gunakan kesempatan ini, kita hilangkan kemalasan kita untuk mengisi malam-malam yang ganjil. Kalau bisa di 10 hari terakhir ini gak iso paling sing ganjil-ganjil. Nah, kita apa? Kita hilangkan kemalasan kita untuk mengisi, termasuk diantaranya qiyamul lail ini. Belum sakit, misalkan nggak bisa qiyamul lail sendirian di rumah, dibuat masjid asal. Terus setiap malam 21, 23 sampai 29 akan qiyamul lail. Kadang tidak mau mandi dia juga dan males. Tapi kalau ngakir itu akhirnya apa? Punya semangat beda. Alhamdulillah takbir juga ada kegiatan seperti itu merupakan nopo kesempatan kami dengan sedaya monggo sami-sami nopo misi nopo menghidupkan malam 10 hari yang terakhir, khususnya malam-malam yang ganjil, termasuk diantaranya supaya sakit dapat bonus menemui malam Lailatul Qadar. Nang kadang wonten nek napa niku mulai posone hari ini, maka nanti Lailatul Qadarnya kemungkinan malam tanggal ini wis kita lampahi sedaya mawon. Justru malam nek sakit itu apa? 10 hari yang terakhir ini, karena Ramadan itu di antara 10 hari yang pertama, kedua, ketiga, yang paling utama di antara 30 hari atau 29 hari bulan Ramadan itu sing paling apik itu 10 hari yang terakhir. Nah, 10 hari yang terakhir ini lebih difokuskan lagi malam sing ganjil. Pun wis niku mau wis gak terus mari ngomong nek mulai tanggal iki Lailatul Qadar dari tanggal iki lha pisan tok mari ngono wis males. Terus wis kita apa wis minimal paling enggak di malam-malam sing ganjil niku 21 dan seterusnya. Kita isi dengan apa? Sholat, kemudian nanti tambah sendiri baca Quran, tahajud dan seterusnya. Nah, niku termasuk diantaranya kemuliaan wong mukmin iso dadi mulya niki nggih diantaranya melalui napa adanya tiyang sering qiyamul lail. Misi komano qiyamul lail. Luwe-luwe pas apa? Bulan Ramadan. Insyaallah kiai jadi kiai-kiai sing ulama-ulama sendiri insyaallah gak sampai nopo, gak sampai kemudian gak pernah atau jarang qiyamul lail. Insyaallah kiai-kiai sing benar-benar kiai
insya Allah selalu nopo istiqomah atau sering melakukan qiyamul lail. Soalnya nopo tahajud itu malah wajib katanya. Kanggone Kanjeng Nabi wajib. Jadi misalnya malamnya Kanjeng Nabi tidak tahajud dosa. Dan ini termasuk sing diantaranya hukum sing beda. Kanggone Kanjeng Nabi tahajud itu apa wajib? Tapi kanggone umat ya sunat. Nah, perbandingan dengan Kanjeng Nabi diwajibno berarti sunate anjurannya luwih kuat. Nah, ketika orang mukmin itu membiasakan diri dengan tahajud atau qiyamul lail, maka Allah akan mengangkat kemuliaannya. Kemudian wa'izzatu iswa'izahu istighna'uhu anin nas. Nah, keluhuran orang mukmin itu juga bisa melalui istighna'uhu anin nas. Orang butuh, maksudnya orang butuh ini gini, orang butuh teman gitu, mukafir maksud itu pasti butuh. Maksudnya apa? Meminimalisir ketergantungan pada orang lain. Orang itu semakin minim ketergantungannya pada orang lain, maka akan semakin dimuliakan oleh Allah. Di luar saya bahagia bahwa tiap itu kemarin tiap mungkin buatan angsal jagungan, buatan angsal jagungan. Senajan jalur itu buatan haram. Ingat tuh sahabat nih, buatan sahabat nih. Jalur terus jadi kayak kali sampai akhirnya terus Kanjeng Nabi tahu kalian betul ya khairun min yadisuka. Mengiso itu apa? Kamu jauh berada di orang apa? Yang memberi bukan yang meminta. Napa malih kangge napa yang sedikit kuat yang berdamai. Maka apa? Harta yang paling baik itu harta yang kita peroleh dengan tangan kita sendiri. Artinya kerja keras kita sendiri. Nabi Dawud itu di amal rajuli biyadi didhawuhi soalnya jagano bayaran saka dadi raja. Barang dikandani bahwa harta yang terbaik itu harta yang diperoleh dengan kerja keras tangannya sendiri. Mantun itu nopo? Mantun cara kuling ngantor, cara sama ini. Jam kerja dari raja pun selesai, mulai kerja piyambak membuka pandai besi, membuka pekerjaan, membuat senjata, membuat nopo baju perang dari besi. Karena mengejar ini hasil tanganku dulu. Makanya apa? Kan di kula panjenengan sedaya nggih monggo sing menapa nggih kuat kerja. Nah sing pun boten kuat nggih harapannya nggih apa? Misalkan punya anak di tabungannya anak. Jadi kita ini apakan anak kula panjenengan sedaya ketika apa? Kita mungkin sudah tidak bisa cari uang, tidak bisa kerja dengan sendirinya, mungkin kita apa? Anak kita sudah bisa mampu membantu kita. Rawahul Baihaqi an Jabir, mungkin kami satu keluarkan untuk kesempatan ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami sekalian. Kami mengucapkan mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa ni'mal wakil. اللهم يا محمد الأحوال حمل حالنا وعلى أهلنا وعلى أولادنا وبناتنا وعلى تلاميذنا ومؤمنينا وعلى معاهدنا وعلى مدارسنا وعلى جمعيتنا خصوصا من خطأ في هذا المجلس إلى أحسن الحال حق رحمتك يا عزيز يا متعال يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب أحسن الحال والمقال أكرمنا يا الله بحسن الحال والمعاد. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.